Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Wastianisi, CGP Angkatan 9 tahun 2023, SMK Pariwisata YAPMI Jati Barang. Pada kali ini, saya akan memaparkan 2.1a.8 koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil, karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid. Bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kemudian, yang keempat, lakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Guru perlu mengidentifikasi kesiapan belajar peserta didik agar mampu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Minat murid. Dengan memiliki minat belajar, maka siswa akan lebih mudah untuk memahami suatu pembelajaran dan akan berpengaruh terhadap hasil belajar yang dicapai. Profil belajar murid diantaranya, yang pertama lingkungan, yang kedua budaya, ketiga gaya belajar, dan yang keempat kecerdasan majemuk. Identifikasi kebutuhan belajar murid. Ada 6. Pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif, termasuk juga asesmen awal. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Dan yang keenam, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi yang pertama adalah diferensiasi konten, berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat atau profil belajarnya, visual, auditory, kinestetik, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Selanjutnya, diferensiasi proses, menyediakan kegiatan berjenjang, adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual murid, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Dan diferensiasi yang ketiga adalah diferensiasi produk, menampilkan dan mendemonstrasikan hasil pekerjaan siswa kepada guru. Tugas berupa proyek. Produk yang diberikan meliputi 2 hal, yaitu memberikan challenge dan keragaman atau variasi, serta memberikan siswa pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya, keterkaitan antar modul. Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1. Keterkaitan modul 1.1 dan modul 2.1 adalah pembelajaran yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belajar murid. Hal ini berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berkenaan dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Keterkaitan berikutnya adalah
Pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak yang berorientasi pada pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana guru tersebut secara mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif dalam melakukan pembelajaran. Keterkaitan berikutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi yang melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid sejalan dengan visi guru penggerak, yaitu melakukan perubahan positif dengan pendekatan inquiry apresiatif yang berfokus pada kekuatan setiap warga sekolah, hingga pembelajaran tersebut mewujudkan kekuatan tertinggi atau visi sekolah. Keterkaitan terakhir adalah pembelajaran berdiferensiasi membentuk budaya positif di sekolah. Budaya positif berintegrasi dalam pembelajaran berdiferensiasi yang berjalan baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan budaya positif. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.